Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guntur Setriaji dengan NIM 2403155103 dari S1 Sains Data kelas 2024C Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan melakukan pembahasan mengenai soal distribusi probabilitas gabungan dan normal dari mata kuliah teori probabilitas. Dengan harapan, teman-teman yang ingin mendalami mengenai topik distribusi probabilitas gabungan dan normal dapat lebih memahami dengan soal-soal yang akan dibahas ini. Mungkin bisa langsung saja ya. Soal yang pertama, ada soal distribusi gabungan, yaitu merupakan distribusi gabungan Px, Y. Dari X itu melambangkan jumlah bus dan Y, variabel Y, merupakan lambang dari jumlah mobil per siklus sinyal pada lampu lalu lintas yang diberikan oleh tabel sebagai berikut. Jadi ada nilai X dan Y, di sini ada X yang melambangkan jumlah bus dan Y yang melambangkan jumlah mobil, dan di sini ada peluang-peluangnya. Jadi seperti di sini, jika X jumlah bisnya 0 dan jumlah mobilnya itu 0, maka probabilitas siklus sinyal pada lampu lalu lintasnya itu adalah 0,025. Seperti itu. Lalu di sini ada terdapat 4 pertanyaan yang dapat bisa langsung kita bahas ya. Di sini yang pertama, ada buktikan bahwa tabel tersebut merupakan distribusi gabungan peluang X, Y. Nah, di sini aku udah buat pembahasannya. Jika kita ingin membuktikan bahwa tabel tersebut merupakan distribusi gabungan Px, Y, kita harus ngecek nih, apakah jumlah dari seluruh peluang yang ada di tabel tadi itu berjumlah 1. Kita bisa langsung, kalau aku jumlahinya dari tiap baris, seperti itu. Sini kita jumlahkan saja 0,025 ditambah 0,05, semuanya kita jumlahkan dan dapatkan ternyata hasilnya adalah 1. Karena peluang X, Y dari tabel tadi yang sudah kita jumlahkan itu bernilai 1, maka tabel tersebut merupakan distribusi gabungan peluang X, Y. Lalu pertanyaan kedua, kita diminta untuk mendapatkan nilai peluang X sama dengan Y. Jadi ketika nilainya X itu sama dengan Y, misalkan ketika bisnya 0, maka mobilnya juga 0. Mobilnya 1, bisnya juga 1. Bisnya 2, mobilnya juga 2. Sini kenapa cuma sampai 2,2? Karena di tabel jumlah untuk bisnya sendiri hanya disertakan sampai bis berjumlah 2. Seperti itu. Yang pertama di sini ada peluang 0,0. Di sini ketika X-nya 0 dan Y-nya juga 0, itu peluangnya adalah 0,025. Ketika jumlah bisnya 1 dan mobilnya 1, itu peluangnya 0,03. Lalu ketika jumlah bisnya 2 dan mobilnya 2, itu peluangnya adalah 0,050. Lalu bisa kita jumlahkan dan didapatkan hasilnya adalah 0,105 untuk peluangnya jika X sama dengan Y. Lalu untuk pertanyaan ketiga, kita diminta untuk mencari distribusi marginal dari X dan Y. Ini seperti yang kita ketahui ya, margin. Dan itu bisa berupa baris dan kolom. Sini jika kita mencari marginal dari peluang X, maka kita jumlahkan barisnya yang sebaris, atau yang X-nya itu sama dengan 0, ketika kondisi jumlah bisnya itu 0. Lalu setelah kita jumlahkan, kita lanjut lagi ke yang X sama dengan 1, X sama dengan 2. Atau bisa kita bilang di sini kita jumlahkan per barisnya. Namun, jika kita ingin mencari marginal dari Y, karena di tabel ini Y itu dipisahkan berdasarkan kolom, jadi kita bisa jumlahkan per kolomnya. Di sini kita jumlahkan yang kondisi ketika jumlah mobilnya itu sama dengan 0. Lalu jika sudah, kita jumlahkan lagi per kolomnya buat yang jumlah mobilnya 1, dan seterusnya. Maka akan didapatkan seperti ini. Jadi distribusi marginal dari X dan Y-nya itu kita jumlahkan per baris atau kolom. Namun juga kita perhatikan juga posisi si X dan Y-nya. Si X-nya ini melambang, dia dipisahkan itu berdasarkan si barisnya, atau dia dipisahkan berdasarkan kolom. Pertanyaan selanjutnya, di sini ada ekspektasi dari ruang kendaraan. Ini kita bisa baca dulu soalnya ya. Di sini kita diminta untuk memisahkan Z. Jadi Z ini merupakan variabel random yang mendefinisikan ruang kendaraan, the vehicle spaces, dengan aturan sebuah bus mengambil 3 ruang kendaraan dan sebuah mobil hanya mengambil 1 ruang kendaraan.
Berapa rata-rata atau ekspektasi dari ruang kendaraan Z per siklus sinyal pada lampu lalu lintas? Di sini tadi dari soal kita mendapatkan persamaan Z sama dengan 3X plus Y. Karena bis itu memakan 3 tempat dan mobil memakan 1 tempat, maka kita dapatkan persamaannya Z sama dengan 3X plus Y, di mana X itu kan tadi melambangkan jumlah bus dan Y itu melambangkan jumlah mobil. Lalu kita diminta untuk mencari ekspektasi atau rata-ratanya nih. Kita dapat mencari nilai ekspektasinya itu dengan di sini ada E, Z, atau ekspektasi dari Z tadi. Itu kita dapat menjumlahkan, atau di sini ada sigma X, sigma Y, atau jumlah ya, dari 3X plus Y dikali dengan peluangnya, itu PX, Y. Di sini kalau aku mengerjakannya dari per baris. Gitu. Tapi kalau teman-teman ingin coba dari per kolom atau dari sisi Y-nya juga bisa, hasilnya akan sama. Di sini aku pakainya yang baris atau dari perspektif jumlah bisnya. Ini misalkan ada yang pertama ketika jumlah bisnya sama dengan 0. Jadi tadi kan kita dapat persamaan kan 3X plus Y dikali peluangnya. Di sini jika 3 kali 0 plus 0, jadi ketika X-nya itu 0 dan Y-nya juga 0, maka kan peluangnya itu 0,025 seperti yang di tabel. Ketika X dan Y-nya 0 itu peluangnya 0,025. Lalu jika X-nya 0, Y-nya 1, dia peluangnya 0,05. Ketika X-nya 0, lalu Y-nya itu 2, itu jadinya peluangnya 0,125. Untuk pengerjaannya seperti itu. Lalu kita hitung-hitung. Berlaku juga untuk yang baris ke-1 dan baris ke-2. Jadi kita hitung menggunakan rumus ekspektasi ini. Setelah itu kita jumlahkan hasilnya dan didapatkan ekspektasi atau rata-ratanya adalah 5,85. Oke, kita sudah membahas untuk soal distribusi gabungan. Soal yang pertama, kita lanjut ke soal yang kedua. Pada soal yang kedua ini merupakan soal distribusi normal. Karena soalnya itu merupakan, jadi kita di sini ada cerita seorang dosen menyatakan nilai mahasiswa berdistribusi normal dengan rataan 65 dengan standar deviasinya 5. Lalu kita diminta untuk menentukan probabilitas nilai seorang mahasiswa lebih dari 80 dan kita juga disuruh menentukan probabilitas nilai seorang mahasiswa 55 sampai 75. Kita langsung ke soal pembahasannya. Dari soal kita tadi sudah mengetahui ya, rataannya atau mu-nya itu dengan 65, lalu dari simpanan baku atau standar deviasinya itu sama dengan 5, dan di sini ada penulisannya nih. Penulisan dari distribusi normalnya itu X sampai dengan N 65,5 kuadrat. Nah, ini dalam bentuk simpanan baku ya, jadi 5 kuadrat. Lalu untuk pertanyaan pertama tadi diminta probabilitas nilai seorang mahasiswa lebih dari 80. Kita bisa menggunakan z-score untuk mengubahnya dalam bentuk Z yang nanti kita bisa gunakan tabel seperti ini untuk mencari nilainya. Jadi kita tidak perlu menggunakan integral yang dimana itu akan memakan banyak waktu, dan kalau kita menghitungnya secara manual itu cukup sulit ya. Jadi kita menggunakan z-score ini agar kita mengetahui nilai si Z-nya, kita dapat mencarinya dari tabel ini. Untuk link tabelnya, teman-teman bisa cek di kolom komentar ya. Kembali lagi ke soalnya, sini rumus dari z-score itu sama dengan X dikurang rata-rata atau mu per simpangan bakunya. Kita dapatkan X-nya itu dari sini ya, 80, karena kita dimintanya untuk mencari peluang nilai seorang mahasiswa yang lebih dari 80, maka kita masukkan ke sini nilainya X-nya itu 80, lalu dikurangi rata-ratanya tadi 65 per simpangan bakunya itu 5. Akan sama dengan 15 dibagi 5 atau 3. Sini untuk penulisannya ya, untuk peluang X-nya lebih dari 80 itu tadi kita sudah hitung dengan z-score, maka akan sama dengan peluang dari Z lebih dari 3. Atau sama dengan 1 min P Z kurang dari 3 atau komplemennya ya. Nah, di sini kita dapat melihat nih, kok bisa tiba-tiba PZ kurang dari 3 itu nilainya 0,9987, itu tahu dari mana sih? Nah, itu teman-teman bisa cek tabelnya, dari tabelnya itu. Jadi cari aja yang nilainya itu 3, ketika si Z-nya itu 3. Untuk link tabelnya nanti ada di kolom komentar ya. Jadi kita ketahui nilai PZ dari tabel yang tadi itu hasilnya adalah 0,9987, maka ketika dikurangkan hasilnya akan menjadi 0,0013, atau probabilitas nilai seorang mahasiswa lebih dari 80 itu adalah 0,13%. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini ada probabilitas nilai seorang mahasiswa
itu 55 sampai 75. Nah, ini untuk penulisannya, jadi peluang 55 kurang dari X kurang dari 75. Karena di sini ada dua nilai X-nya ya, jadi kita menghitung z-score-nya dua kali. Di sini untuk Z1-nya, atau yang dari paling bawah atau batas bawahnya, itu kita masukkan 55 dikurang 65 per 5, masih sama ya, X min mu per sini simpangan bakunya. Itu akan sama dengan minus 2. Lalu ada Z yang kedua itu, atau batas atasnya, 75 dikurang 65 per 5, hasilnya akan sama dengan 2. Setelah kita mengetahui nilai Z-nya, kita ubah penulisannya menjadi peluang dari Z atau minus 2 kurang dari Z kurang dari 2. Untuk mencari di tabelnya, kita dapat mencarinya dengan kondisi ketika peluangnya itu Z kurang dari 2. Dari tabel kita dapatkan nilainya itu adalah 0,9772. Lalu untuk peluangnya ketika Z-nya itu kurang dari minus 2, itu dari tabel nilainya adalah sama dengan 0,0228. Lalu ketika kita sudah dapatkan nilainya dari tabel, untuk menghitungnya, jadi batas atas dikurang batas bawah. Jadi 0,9772 dikurang 0,0228, hasilnya adalah 0,9544. Jadi probabilitas nilai seorang mahasiswa itu mendapatkan 55 sampai 75 itu adalah 95,44%. Jadi kita dapat mengetahui peluangnya itu hanya dengan mengetahui rata-rata dan penyebaran datanya atau distribusinya. Itu untuk soal distribusi normal ya. Baik, karena kita sudah membahas dua soal distribusi gabungan dan distribusi normal, ini kita cukupkan sampai sini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga pembahasan ini dapat membuat kalian lebih memahami tentang distribusi probabilitas gabungan dan normal. Jika ada penjelasan aku yang masih kurang jelas atau ada kesalahan, bisa komen-komen di kolom komentar. Kita bisa diskusi bareng di sana. Dan untuk link tabelnya juga aku sertain di kolom komentar. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.